Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit hal-hal dalam menghadapi sakaratul maut. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan sakaratul maut? Sakaratul maut merupakan kondisi yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal. Ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap. Sakaratul maut dan kematian merupakan dua istilah yang sulit untuk dipisahkan, serta merupakan suatu fenomena tersendiri. Kematian lebih ke arah suatu proses, sedangkan sakaratul maut merupakan akhir dari hidup. Mengenai tanda-tanda husnul khotimah atau su'unul khotimah seseorang yang sedang sakaratul maut, Utsman bin Affan pernah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perhatikanlah orang yang hampir mati. Seandainya kedua matanya terbelalak, dahinya berkeringat, dan dua lubang hidungnya bertambah besar, membuktikan bahwa ia sedang memperoleh kabar gembira. Tetapi jika dia mendengar seperti orang yang sedang mendengkur atau ngorok, atau tercekik, wajahnya pucat, mulutnya bertambah besar, berarti ia telah mendapat kabar buruk." Kemudian cara malaikat Israel mencabut nyawa tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang yang meninggal dunia itu durhaka kepada Allah, maka malaikat Israel mencabut nyawanya dengan kasar. Sebaliknya, bila terhadap orang yang soleh, cara mencabutnya dengan lemah lembut dan dengan hati-hati. Kemudian hendaknya setiap saat dan setiap hamba terus berusaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Karena kematian akan datang dengan tiba-tiba, tanpa mengira waktu dan sebab penyakit tertentu. Kita tidak akan mengetahui kapan akan dipanggil untuk menghadap Allah. Maka setiap manusia yang masih hidup seharusnya mempersiapkan diri dengan berbagai bekal untuk melakukan perjalanan panjang ini. Dengan cara menabung amal, tetap berjalan di jalan Allah, dan menjauhkan diri dari berbagai hal yang akan membawa diri kepada kemurkaannya. Sebaiknya kita memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian." Salah satu perbuatan yang mengingatkan manusia pada kematian adalah dengan berziarah kubur. Hendaklah setiap hamba Allah mempercepat penulisan wasiat. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak selayaknya bagi seorang muslim yang menginap sebanyak 2 malam, kemudian ia memiliki sesuatu yang diwasiatkan, kecuali telah mencatat wasiatnya tersebut di dekat bagian kepalanya atau bantal. Janganlah mengharap kematian. Apabila sakit dirasakan oleh seorang hamba semakin parah, maka ia tidak diperbolehkan untuk mengharap datangnya kematian. Kemudian sakaratul maut. Apabila seseorang telah merasakan datangnya maut, maka sebaiknya ia melafalkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan orang yang berada di sekelilingnya membantunya dengan menuntunnya atau mentalkin apabila yang sakit itu lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talkinlah orang yang akan mati di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim. Para ulama berpendapat, apabila telah membimbing orang yang akan meninggal dengan suatu
bacaan talqin, maka jangan diulangi lagi, kecuali apabila ia berbicara dengan bacaan-bacaan atau materi pembicaraan lain. Setelah itu barulah diulang kembali agar bacaan la ilaha illallah menjadi ucapan terakhir ketika menghadapi kematian. Para ulama mengarahkan pada pentingnya menjenguk orang syakaratul maut untuk mengingatkan, mengasihi, menutup kedua matanya, dan memberi hak-haknya. Disunahkan bagi orang-orang yang hadir untuk membasahi kerongkongan orang yang sedang sakaratul maut tersebut dengan air atau minuman. Kemudian disunahkan juga untuk membasahi bibirnya dengan kapas yang telah diberi air. Karena bisa saja kerongkongannya kering karena rasa sakit yang menderanya, sehingga sulit untuk berbicara dan berkata-kata. Dengan air dan kapas tersebut setidaknya dapat meredam rasa sakit yang dialami orang yang mengalami sakaratul maut, sehingga hal tersebut dapat mempermudah dirinya dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian sebaiknya orang-orang yang berada di sekelilingnya berbicara tentang yang baik-baik saja, karena pada saat itu malaikat mengamini apa yang mereka katakan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian hadir untuk menjenguk orang yang sedang sakit atau hendak meninggal, maka katakanlah yang baik-baik, karena para malaikat akan mengamini apa yang kalian katakan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian disunahkan untuk menghadapkan orang yang tengah sakaratul maut ke arah kiblat. Sebenarnya ketentuan ini tidak mendapatkan penegasan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja dalam beberapa atsar yang sahih disebutkan bahwa para salafus soleh melakukan hal tersebut. Para ulama sendiri telah menyebutkan 2 cara bagaimana menghadapkan kiblat. Berbaring terlentang di atas punggungnya, sedangkan kedua telapak kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu, kepala orang tersebut diangkat sedikit agar ia menghadap ke arah kiblat. Mengarahkan bagian kanan tubuh yang tengah sakaratul maut ke arah kiblat. Dan Imam Syaukai menganggap bentuk seperti ini sebagai tata cara yang paling benar. Seandainya posisi ini menimbulkan sakit atau sesak, maka biarkanlah orang tersebut berbaring ke arah manapun yang membuatnya selesai. Kemudian adab-adab mentakin orang yang hendak meninggal. Tidak ada yang mengingkari bahwa manusia terkecuali pasti akan mengalami kematian. Sebelum kematian tersebut terjadi, manusia akan mengalami saat terakhir yang sangat menentukan baik tidaknya kehidupan setelahnya. Inilah sakaratul maut yang setiap jiwa takut menghadapinya. Di saat inilah manusia di antara 2 kemungkinan, keselamatan atau kebinasaan. Saat itu pula syaitan akan bekerja keras demi mengajak manusia untuk menjadi teman mereka di neraka kelak. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita dalam menghadapi ujian ini. Kemudian kalimat la ilaha illallah adalah pembuka pintu surga. Kalimat ini adalah kunci bagi seorang untuk memasukinya. Maka bila akhir ucapan seseorang adalah kalimat tauhid, maka diharapkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan termasuk orang yang kelak dapat masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian adab-adab talqin hendaknya dilakukan secukupnya tanpa perlu mengulang-ulang.
Kemudian yang kedua, cukup sekali, kecuali bila mengucap ucapan lainnya. Ketiga adalah talqin adalah mengingatkan, bukan memerintahkan. Kemudian yang keempat adalah talqin diperuntukkan kepada seluruh orang. Kemudian yang kelima adalah talqin dengan lafaz Allah saja. Tapi ini sebagian orang berpendapat bahwa mentalqin boleh dengan lafaz Allah saja. Alasannya khawatir dengan kalimat yang panjang, la ilaha illallah. Bisa jadi baru saja mengucap la ilaha illallah keburu mati. Sehingga maknanya justru sangat fatal, yaitu tidak ada kesesembahan. Sehingga menurut mereka orang semacam ini mati dalam keadaan tidak bertuhan. Pendapat ini tidak benar karena beberapa alasan, diantaranya dalam hadis secara tegas mengatakan mentalkin dengan la ilaha illallah. Kedua, lafaz Allah saja tidak menunjukkan tauhid orang yang mengucapkannya. Kemudian Allah mengangkat hukum, tidak memberikan beban kepada siapa saja di luar kemampuannya. Seperti orang yang lupa atau terpaksa, maka kondisi saat sekarat tentu lebih utama untuk dimaafkan. Apabila orang tersebut tentunya meniatkan untuk melafazkan secara utuh, sedangkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa amalan itu sesuai dengan niatnya. Allahu a'lam. Demikian sedikit ulasan tentang hal-hal yang perlu untuk menghadapi sakaratul maut. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.